Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 yang mendapatkan tugas untuk mempresentasikan materi dengan judul Peran dan Tujuan Pembelajaran IPS pada mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Nanda William MPD. Kami di sini dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang, yaitu Evi Veronica, Rilva Indah Radita, dan Sururin Afidah. Yang pertama kami akan membahas subbab yaitu 3 tradisi pembelajaran IPS. Yang pertama, IPS sebagai pendidikan pewarisan nilai-nilai pewarganegaraan. Pendidikan IPS tidak hanya berkaitan dengan sejarah, ekonomi, geografi, dan politik, tetapi dalam pembelajaran IPS, apalagi di SD, IPS juga sebagai ilmu yang mewarisi nilai-nilai kewarganegaraan. Jadi dalam pembelajaran IPS kita juga dituntut untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis nilai-nilai kehidupan seperti pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Seperti pada contohnya, pembelajarannya adalah bagaimana sikap kita jika berinteraksi dengan lingkungan sekitar, berinteraksi dengan teman sebaya ataupun dengan manusia lainnya. Pendidikan IPS sendiri dalam sekolah dasar berfungsi sebagai jembatan siswa untuk menjadi warga negara yang aktif, yang dapat memahami perannya, memahami hak dan kewajibannya, serta aktif bertanggung jawab sebagai warga negara. Contoh konkret IPS dalam pembelajarannya terdapat pewarisan nilai-nilai kewarganegaraan yaitu komponennya uraian atau bentuk evaluasinya uraian. Tujuannya yaitu pewarisan nilai-nilai kewarganegaraan melalui penanaman nilai-nilai sebagai kerangka hidup berdampingan. Metodenya kita dapat menggunakan beberapa metode, yaitu seperti ceramah, tanya jawab, pemecahan masalah atau problem solving, dan bahannya kita bisa mengambil dari aspek nilai-nilai sikap maupun keimanan. Menurut para penganut tradisi transmisi kewarganegaraan, IPS mempunyai tujuan pokok, yaitu yang pertama, menanamkan kepada anak didik suatu komitmen dasar tentang nilai-nilai kemasyarakatan. Jadi dari kecil di pendidikan sekolah dasar, anak-anak itu sudah intinya dibangunkan komitmen tentang nilai-nilai kemasyarakatan. Yang kedua, membantu anak didik. Yang kedua yaitu membantu anak didik mengembangkan kemampuannya untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut terhadap masalah yang dihadapi bangsa. Jadi tujuan pokok IPS itu IPS pada kewarganegaraan dalam IPS yaitu membantu anak didik untuk mengembangkan potensinya yang berguna untuk membantu masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa. Jadi komponen yang paling penting dalam pembelajaran IPS sebagai pewarisan pewarganegaraan adalah bagaimana supaya siswa dapat menerapkan nilai-nilai tersebut secara rasional dan kritis. Namun, sikap rasional dan kritis pun tidak akan terlaksana jika tidak disertai dengan pertimbangan keimanan dan sikap yang positif dan juga pembiasaan-pembiasaan. Selanjutnya yaitu IPS sebagai pembentukan kepribadian atau karakter bangsa.
Perlu disadari bahwa pembelajaran IPS memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter. Pembelajaran IPS memiliki tujuan yang sama dengan pendidikan karakter, yaitu sama-sama ingin membentuk karakter peserta didik, karakter anak-anak menjadi generasi muda penerus bangsa yang baik. Pembelajaran IPS menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang baik, yang berpedoman pada nilai-nilai keagamaan, hukum, dan sesuai dengan aturan-aturan dalam lingkungan masyarakat. Pembentukan karakter sangat penting dikembangkan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Salah satu upaya pembentukan karakter di sekolah yaitu dengan diajarkannya pembelajaran IPS. Pendidikan karakter dan pembelajaran IPS memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin membentuk karakter peserta didik yang berpedoman pada nilai-nilai kebaikan. Untuk itu sendiri, IPS memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa. Peserta didik itu diharapkan bisa peka terhadap permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, dan mereka juga diharapkan bisa memiliki jiwa-jiwa kebangsaan yang tinggi. Dalam pembelajaran IPS, proses pembelajarannya itu diarahkan ke dalam 3 ranah atau ke dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuannya hal ini agar dampak dari pembelajaran IPS itu bisa menyeluruh, tidak hanya berdampak pada satu ranah atau satu aspek peserta didik saja, tetapi bisa berdampak ke semua aspek peserta didik. Hal ini jadi yang terbentuk dari pembelajaran IPS itu tidak hanya aspek kognitifnya atau aspek pengetahuannya sesuatu saja, tetapi aspek sikap serta aspek keterampilan itu bisa terbentuk atau bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini juga sama dengan Mortel dalam Solihatin 2008 halaman 14 menjelaskan bahwa pembelajaran IPS itu lebih menekankan pada aspek pendidikan daripada transfer konsep, agar peserta didik memperoleh pemahaman terhadap sejumlah pengetahuan dan bisa mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu IPS sebagai proses decision making atau problem solving. IPS dikatakan sebagai proses decision making atau problem solving ini bukan semata-mata hanya bertujuan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan, tetapi juga dilandasi oleh pertimbangan secara nalar dan penilaian, serta tindakan yang diambil pun dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dikatakan pengambilan keputusan yang efektif jika mempunyai keterampilan mengumpulkan informasi tentang suatu permasalahan, berpikir kritis dan kreatif. Apa alasan menggunakan model proses decision making dalam IPS? Alasannya yaitu karena suatu model pembelajaran ini menggunakan kelompok kecil agar siswa dapat menjalin kerjasama untuk memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah, sehingga siswa pun merasa dapat menyelesaikan suatu pemecahan masalah itu dengan baik. Jadi makna konsep pengambilan keputusan decision making tersebut berkaitan dengan kemampuan berpikir tentang alternatif pilihan yang tersedia, menimbang fakta dan bukti yang ada, mempertimbangkan tentang nilai pribadi dan masyarakat. Shafagi dan Armstrong tahun 1996 mengatakan langkah-langkah proses pengambilan keputusan sebagai alternatif model pembelajaran dalam IPS adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua mengemukakan jawaban-jawaban alternatif, yang ketiga menggambarkan bukti yang mendukung setiap alternatif, yang keempat mengidentifikasi nilai-nilai yang dinyatakan dalam setiap alternatif, dan yang kelima menggambarkan kemungkinan akibat setiap pemilihan alternatif.
Selanjutnya, membuat pilihan dari berbagai alternatif, dan yang terakhir yaitu memaparkan nilai dan bukti yang dipertimbangkan dalam membuat pilihan. Sementara ada 9 tahap yang dilalui individu dalam mengambil keputusan menurut Cook et al. Tahun 1991, halaman 3, yaitu yang pertama ada observasi. Ini maksudnya individu memperhatikan bahwa ada sesuatu yang kurang sesuai atau keliru. Sesuatu tersebut merupakan kesempatan untuk memutuskan yang sedang terjadi di lingkungannya untuk memberikan informasi, tujuan, dan rumusan masalah. Yang kedua yaitu mengenali masalah atau persoalan. Jadi setelah mengetahui informasi, tujuan, dan rumusan masalah, maka individu semakin menyadari bahwa kebutuhan untuk memutuskan sesuatu menjadi semakin nyata. Yang ketiga yaitu menerapkan tujuan. Ini berkaitan dengan kesenjangan antara sesuatu yang telah diobservasi dengan sesuatu yang diharapkan. Yang keempat yaitu memahami masalah. Ini merupakan sesuatu kebutuhan bagi individu untuk memahami secara benar permasalahan itu, yaitu mendiagnosa suatu permasalahan dan mengidentifikasi, serta membuat alternatif pemecahannya. Yang kelima yaitu menentukan pilihan-pilihan. Jadi jika batas-batas telah diidentifikasi dengan lebih sempit, maka pilihan-pilihan dengan sendirinya lebih mudah tersedia. Yang keenam, mengevaluasi pilihan-pilihan. Ini melibatkan penentuan yang lebih luas mengenai ketepatan masing-masing pilihan terhadap tujuan. Tujuan itu yaitu tujuan pengambilan keputusan berdasarkan pada wacana, gambar, atau kasus yang disajikan. Yang ketujuh yaitu dengan memilih. Jadi memilih ini adalah alternatif memilih pemecahan masalah dan mengemukakannya. Yang kedelapan menerapkan. Menerapkan ini adalah efektivitas penerapan bergantung pada keterampilan dan kemampuan individu mencari penyebab terjadinya permasalahan itu. Dan yang terakhir yaitu memonitor. Setelah diterapkan, maka keputusan tersebut sebaiknya dilihat efektivitas dalam memecahkan masalah dan mengemukakan tindakan untuk mencegah terjadinya permasalahan. Selanjutnya yaitu IPS sebagai ilmu-ilmu sosial. Pengertian ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat, mulai dari permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat sampai bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Adapun tujuan dari ilmu sosial sendiri yaitu untuk mencapai suatu kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian IPS yaitu suatu bidang studi yang di dalamnya terdapat perpaduan dan kesatuan ilmu-ilmu sosial. Hal ini juga selaras dengan pendapat Nasution. Nasution menjelaskan bahwa IPS merupakan suatu mata pelajaran yang merupakan perpaduan dari sejumlah mata pelajaran sosial. Dapat dikatakan juga bahwa IPS merupakan suatu bidang studi yang di dalamnya menggunakan bagian-bagian tertentu dari ilmu sosial yang ada. Adapun latar belakang ataupun alasan mengapa IPS itu dihadirkan sejak tingkat SD, karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali masalah sosial yang rumit dan sulit yang perlu ditemukan cara mengatasinya. Di sini, anak-anak perlu tahu bahwa masalah sosial yang rumit yang kerap ditemui dalam kehidupan bermasyarakat itu memerlukan suatu penyelesaian, dan penyelesaiannya itu tidaklah mudah. Nah, untuk itu IPS dihadirkan dalam pembelajaran di sekolah agar anak-anak tahu bahwa IPS ini bisa memberikan berbagai informasi, metode, cara bagaimana mengatasi serta menyikapi masalah sosial ada di masyarakat tadi. Jadi, IPS dikatakan sebagai ilmu-ilmu sosial itu karena materi IPS merupakan perpaduan dari berbagai ilmu sosial yang sangat berguna dan dibutuhkan manusia sebagai makhluk sosial.
Selanjutnya yaitu IPS sebagai reflective inquiry. IPS dikatakan sebagai reflective inquiry karena dilatar belakangi oleh 3 fenomena, yaitu yang pertama ada perubahan sosial yang cepat, yang kedua kelompok yang bertentangan, dan yang terakhir ledakan ilmu pengetahuan. Jadi dari ketiga fenomena tersebut mengakibatkan krisis pendidikan dalam mengembangkan kurikulum, terutama pada kurikulum studi sosial. Inquiry merupakan tradisi pembelajaran IPS yang mengajak guru dan murid untuk bekerja sama mengidentifikasi satu masalah, baik masalah pribadi maupun masalah sosial. Dan masalah yang dipilih ini sesuai dengan minat siswa dan memiliki fakta dan nilai-nilai yang relevan karena akan diuji dalam kriteria tertentu. Yang kedua yaitu penekanan yang terpenting dalam pembelajaran IPS sebagai reflective inquiry, yaitu bagaimana kita memberikan motivasi agar siswa dapat berpikir. Dalam arti, guru membantu siswa untuk menggunakan pikirannya secara logis dan mengadakan penelitian secara ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau masalah yang diajukan. Di bawah ini beberapa contoh pengajaran inquiry yaitu yang pertama ada percobaan atau eksperimen, yang kedua studi kepustakaan atau library research, yang ketiga wawancara atau interview, dan yang terakhir penelitian produk atau product investigation. Sedangkan langkah-langkah dalam pengajaran inquiry yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan, isu atau masalah, yang kedua mengklarifikasi arti dari suatu istilah, yang ketiga merumuskan hipotesa yang dapat diteliti, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menganalisa data, dan yang terakhir merumuskan hasil atau generalisasi. Yang keempat adalah tujuan pembelajaran IPS domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan pembelajaran IPS seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, yakni mengembangkan kemampuan hidup kita sebagai makhluk sosial. Permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan itu menjadi sumber belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Nursin pada tahun 1984 pada halaman 20 berpendapat, melalui pemberian ilmu pengetahuan sosial diharapkan terbentuknya warga negara yang aktif terhadap penyelesaian masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki jiwa yang positif terhadap segala ketimpangan yang terjadi, dan cekatan dalam mengatasi masalah, baik masalah individu maupun masalah bersama. Dalam pendidikan IPS sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru ialah yang pertama, kemampuan dalam menyampaikan materi yang berkaitan dengan seluk-beluk kehidupan. Jadi sebagai guru harus istilahnya pintar-pintar untuk mengkolaborasikan kejadian-kejadian yang ada pada kehidupan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran, keyakinan, sikap yang paham akan pentingnya hidup bermasyarakat. Jadi sebagai guru juga harus bisa meyakinkan dan juga menyadarkan siswa tentang pentingnya hidup bermasyarakat. Yang ketiga, membangun keterampilan hidup siswa untuk bermasyarakat dalam negara yang berlandaskan Pancasila. Jadi membangun keterampilan siswa itu untuk hidup dalam suatu negara yang berlandaskan Pancasila. Jadi mengatur hidupnya itu menganut dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat adalah membina, memberikan bekal dan kesiapan untuk belajar lebih lanjut. Jadi sebagai seorang guru juga harus memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut.
Di samping itu, ada beberapa tujuan pembelajaran IPS yang menyangkut ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang pertama adalah tujuan psikomotor. Nah, seperti yang kita ketahui, tujuan psikomotor sendiri adalah ranah yang berkaitan dengan skill atau kemampuan bertindak seseorang. Seperti contohnya ketika dihadapkan dengan permasalahan siswa untuk menjadi lebih tanggap dan sigap. Berikut 7 pengelompokan tujuan psikomotor secara garis besar, yaitu cepat tanggap. Jadi tujuan IPS itu untuk mengubah skill, kemampuan bertindak siswa untuk lebih cepat tanggap. Yang kedua, refleks tindakan. Jadi tidak harus disuruh, itu siswa harus refleks dalam melakukan tindakan. Yang ketiga adalah reaksi, yaitu bagaimana maksudnya reaksi mereka saat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Yang keempat adalah metode. Yang kelima, keterampilan yang dilakukan secara hati-hati. Yang keenam, penyesuaian. Dan yang terakhir adalah kemurnian. Yang kedua adalah tujuan afektif. Tujuan afektif dalam IPS berkenaan atau menyangkut pada penekanan emosi dan sikap, yaitu yang bertujuan untuk membangun sikap yang tepat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Berikut pengelompokan tujuan afektif secara garis besar, yaitu reaksi tanggapan. Maksudnya reaksi tanggapan itu jika ada permasalahan, bagaimana tanggapan mereka. Yang kedua adalah respon atau feedback, jika ada permasalahan seperti apa ataupun mereka mendapat masalah itu seperti apa timbal baliknya. Yang ketiga adalah pengakuan, yang keempat penyusunan, dan yang kelima adalah ciri nilai. Yang ketiga adalah tujuan psikomotor. Maaf, yang ketiga tadi salah ya. Yang ketiga adalah tujuan kognitif. Jadi kognitif adalah tujuan yang mendominasi dengan memori dan pengenalan kembali pengetahuan, pertambahan kemampuan intelektual dan keahlian intelektual menurut Bloom pada halaman 19. Dengan kata lain, tujuan dari ranah kognitif itu lebih dominan pada kemampuan memahami materi atau pengetahuan. Berikut tujuan psikomotor dalam garis besar, yaitu keterampilan pelajaran. Jadi sudah jelas bahwa tujuan kognitif adalah pengetahuan, pengenalan, pertambahan tentang pengetahuan. Jadi tujuan psikomotor secara garis besar adalah keterampilan pelajaran juga. Yang kedua wawasan atau pengetahuan. Yang ketiga cara pengimplementasinya. Dan yang keempat adalah analisis, senyawa, dan ulasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan di
Google Classroom ya, atau nanti akan kami bimbing lebih lanjut. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.